Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab salamnya? Alhamdulillah. Suara saya terdengar? Oh, sebentar, ini saya ubah dulu settingnya supaya baik. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita mulai pelajaran kita kali ini, yakni dengan materi masdar ya. Sekarang pertemuan ke-17. Kemarin sudah kita bahas semua ini ya, praktek dari fi'il dengan wazan-wazannya yang kita pelajari, tasrif lugawinya juga, perubahannya dari bentuk dhamir. Wazan-wazannya udah kita pelajari hampir semuanya, sulasi dan rubai. Kemudian sekarang kita akan ngulangin dulu dikit nih yang fi'il dengan perubahan-perubahan bentuknya karena dhamirnya berbeda gitu ya. Dhamir itu apa? Kata ganti. Bagi teman-teman yang baru ikutan, kemarin sudah kita bahas semua 16 video pertemuan, 16 episode. Sekarang kita di episode 17 gitu. Baik, kita akan baca ini seperti yang sudah praktekkan kemarin. Kita ulangi lagi ya. Coba bisa semuanya untuk bersuara. Kita dari huwa huma hum ya. 1, 2, 3. Huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan bawahnya. Sampingnya, maaf. Fi'il madhi dengan dhamir barusan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu ya. 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Kita pindah ke fi'il mudhari', yaf'ulu, yaf'ulan, kita pakai yaf'ulu, ainnya di dhammah ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Coba 1, 2, 3. Yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Tinggal terakhir fi'il amr hanya untuk dhamir mukhatab, lawan bicara. Cuman ada 6 di sini. 1, 2, 3. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ulat, uf'ula, uf'ulna. Okay. Alhamdulillah, sudah pada hafal semua, yakin ini ya, harus dihafalkan. Karena kalau nggak hafal, maka akan kesulitan. Jadi ini harus dihafalkan semua ini ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Terus pindah fi'il madinya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Pindah lagi fi'il mudhari'. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Pindah ke fi'il amr. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ini harus hafal. Oke, ini harus hafal kalau mau menguasai ilmu sharaf. Begitu. Adapun kalau praktek, beda lagi konsepnya ya. Dalam praktek ada caranya sendiri, tidak kita bahas di sini. Untuk secara praktek, walaupun terkadang di kepala kita terpikir tuh ada. Kita mau bilang huwa yaktub, huwa yaqra, huwa yajlis. Tapi kalau tidak dipraktek, tidak akan bisa. Nah, untuk masalah praktek, tidak kita bahas di sini. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu masdar.
Masdar ini apa? Masdar dalam bahasa Arab artinya adalah sumber. Ini arti sebenarnya ya. Masdar apa artinya? Sebenarnya masdar artinya adalah sumber. Ini kalau secara bahasa. Jadi sebagian ulama menganggap bahwa kata masdar ini adalah sumber dari segala bentuk kata yang lain. Asalnya dari sini. Cuman kalau secara praktek kita tasrif, perubahan kata, kita tahu bahwa kalau kita pakai dimulai dari masdar akan kesulitan. Makanya biasanya kita mulai dari fi'il madhi. Seperti yang kemarin sudah kita praktekkan sebagian ya di materi-materi sebelumnya. Jadi masdar ini artinya sebenarnya secara bahasa itu sumber. Tapi yang dimaksud dengan masdar di sini adalah kita bisa katakan secara sederhana dia adalah kata yang menunjukkan kejadian. Kalau ini tadi secara bahasa, oke, yang ini secara istilah. Terminologi dalam ilmu shorof dia bermakna kejadian, sederhananya gitu ya. Tetapi berupa isim, kata benda, bukan kata kerja. Kalau fi'il yang kemarin kita pelajari, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il ini kejadian juga, tapi wujudnya kata kerja. Sama-sama kejadian. Jelas ya? Sama-sama kejadian. Hanya saja di masdar ini tidak ada kandungan waktu. Kalau di fi'il ada kandungan waktunya. Maksudnya gimana? Waktu seperti kita jelaskan sebelumnya, masa dalam bahasa Arab ada 3. Masa lalu, yakni sebelum berbicara. Masa sekarang, ketika berbicara si pembicaranya, karena ini konteksnya adalah bahasa. Kemudian masa depan, masa setelah berbicara. Itu namanya masa depan. Ini dalam konteks bahasa Arab ya. Jadi patokannya adalah ucapannya itu. Ucapannya. Kalau datang sebelum ucapan, masa lalu. Datang ketika diucapkan, masa sekarang. Datang setelah diucapkan, masa depan. Nah, 3 waktu ini tidak terkandung dalam masdar. Masdar ini tidak mengandung 3 waktu tadi. Jelas ya? Berbeda dengan fi'il, kata kerja, sama-sama menunjukkan kejadian. Tetapi berbeda. Contoh misalnya perhatikan ya. Kalau di dalam teksnya kitab ini masdar ada di urutan ketiga dalam tasrif. Maksudnya dalam bentuk tasrif yang entah saya pernah jelaskan di sini atau enggak yang praktek kita tasrif ini. Yang nasara yansuru nasran belum pernah lah ya. Belum pernah karena belum dipelajari semuanya. Tapi nanti ketika di tasrif dengan urutan tasrif versi orang-orang Indonesia ini, maka dia datang di urutan ketiga. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kenapa saya bilang versi orang Indonesia? Karena versi yang lain juga ada ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Yang ketiga. Ini masdar. Jadi dia datang ketiga. Ini 1, 2, 3. Setelah fi'il mudhari', ini versi orang Indonesia perubahannya gini. Untuk mempermudah. Tetapi saya jelaskan tadi, sebagian ulama menjadikan masdar ini sumber. Jadi dia di awal duluan, baru dibuat dari situ fi'il madhi, dibuat dari situ fi'il mudhari', dibuat dari situ fi'il amr, gitu ya. Jadi maksudnya adalah yang mana kata yang datang lebih dulu, yang dijadikan sumber itu yang mana? Nah, yang kita pakai yang dijadikan sumber fi'il madhinya. Karena kita mulai dari fi'il madhi. Makanya kemarin kita jelaskan ketika bahas fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il mudhari' dibuat dari mana? Dari fi'il madhi. Fi'il amr dibuat dari mana? Dari fi'il mudhari'. Kan kayak gitu. Jadi ini semuanya berakar ke fi'il madhi karena awal kita pakai dalam mentasrif fi'il madhinya. Tapi nanti akan ada hal yang mungkin akan dibahas di tingkat lebih lanjut, bahwa ini terkritik karena dibentuk fi'il madhinya sendiri ada kata yang bukan asli, ada huruf yang bukan aslinya, gitu ya. Misalnya aslinya dia ya tapi bentuknya alif. Nah, tidak dibahas di sini, itu bukan untuk pemula. Pembahasan itu bukan untuk pemula. Tidak usah kita bahas di sini. Yang penting tahu masdar dalam bentuk yang versi orang Indonesia ini ada di urutan ketiga. Ketika mentasrif. Apa itu mentasrif? Ini namanya ilmu shorof. Ilmu shorof apa itu? Ilmu tasrif. Nama asal sebelum dia dinamai ilmu shorof dulu namanya ilmu tasrif. Nama aslinya ya. Ilmu tasrif. Sebelum ilmu tasrif dulu menjadi satu dengan ilmu bahasa Arab. Yaitu ilmu nahunya itu sendiri. Ilmu nahu
Atau versi yang dulunya lagi namanya ilmu lahan. Ada banyak penamaan di masa lalu ya. Tentang ilmu lahan, ilmu nahwu, dan lain-lain lah. Intinya bahasa Arab. Kita langsung lanjutkan. Mana tadi? Ini 1, 2, 3. Berarti urutan ketiga nih ya. Urutan yang ketiga. Kita kembali lagi ke sini. Masdar menunjukkan arti pekerjaan. Nah, kalau di sini pakai kata-kata pekerjaan. Kalau saya istilahkan tadi kejadian. Pekerjaan sama ya, kejadian. Pekerjaan dengan kejadian sama ya, sama-sama sesuatu yang terjadi. Kenapa saya pakai kata kejadian? Karena terkadang dengan istilah pekerjaan di bahasa Indonesia agak kurang itu ya. Jadi makanya saya sebut kejadian. Al-hadath. Kalau di dalam versi bahasa Arab, masdar itu menunjukkan yadullu alal hadath. Apa itu hadath? Kejadian. Sebuah peristiwa. Nah, bisa disebut juga peristiwa. Peristiwa ini tanpa disertai oleh waktu. Ini yang membedakan dia dengan fi'il. Kalau fi'il ada kandungan waktunya. Contoh, perhatikan. Fi'il madhi. Coba saya tanya sini, bisa nyalakan mikrofon ya. Kita cek dulu masih ingat atau enggak ya. Fi'il madhi menunjukkan waktu kapan? Masa? Kapan masa lampau itu tadi saya bilang? Kapan itu masa lampau dalam bahasa Arab? Waktu sebelum ucapan tersebut diucapkan. Karena konteksnya ucapan, bahasa Arab itu ucapan. Ya, nasoro ini kan ucapan, nasoro. Kalau orang tadi mengatakan nasoro, kejadiannya dilakukan sebelum dia mengucapkan nasoro, berarti dia fi'il madhi. Ulangi lagi, agak rumit dikit ini ya. Karena ada pembahasan logika di sini. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Masa lalu dalam bahasa Arab masa yang sebelum ucapan diucapkan. Jadi misal ada orang mengucapkan nasoro, telah menolong. Nasoro ini diucapkan, kejadian telah menolong sudah ada sebelum dia mengucapkan. Agak rumit dikit, nggak usah dipikir pusing. Nasoro, makanya di sini kita bahasakan telah. Bahasakan telah, sudah terjadi. Nasoro. Oke, kita lihat yang fi'il madhi. Coba kita tanya lagi ya fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari' maaf. Fi'il mudhari' yang di tengah ini yansuru menunjukkan masa kapan? Sekarang. Ada dua masa, ingat, ada dua masa. Bisa sekarang, bisa yang akan datang. Oke, berarti bisa salah satu dari dua tadi. Tergantung kemauan yang diinginkan. Oke ya. Tergantung maksud pembicara. Tergantung maksud dari si pembicara. Yang suruh akan masa depan, setelah dia ngomong baru dilakukan, atau ketika dia ngomong sedang melakukan perbuatan itu, sedang terjadi kejadian atau peristiwa itu. Yang suruh. Nah, kita lihat. Kalau nasran ini bukan fi'il ya, yang ini namanya masdar. Sama-sama kejadian, sama-sama peristiwa, sama-sama pekerjaan. Tetapi tidak disertai oleh waktu. Berarti bukan di masa lalu, bukan masa sekarang, bukan masa yang akan datang. Terus kapan? Tidak diikat dengan itu. Dia tidak dikandung dalam kata tersebut. Tapi bisa dipahami dari makna yang lain, dari kata yang lain, dari kejadian, dari apa konteksnya, itu dia pahami. Tapi tidak dikandung oleh kata itu sendiri. Kalau nasoro, waktunya sudah dikandung dengan kata nasoro, walaupun kita nggak jelaskan kapan terjadi. Ini ya maksudnya ya. Jadi kalau nasrun aslinya di sini, tapi di sini dinasob jadi nasron karena tasrifannya begitu supaya cocok menjadi seperti kalimat nasoro yansuru nasron. Nah, ini masdar, aslinya nasrun ya, nasr. Belum di i'rab dalam kalimat sehingga dia tidak rofa, tidak nasab, tidak jar, tidak ada jazmnya. Ini kalau di ilmu nahwu. Nah, baik. Nasr artinya pertolongan. Istilah sederhananya berarti kalau di bahasa Indonesia kita bisa tambahkan saja awalan per, akhiran an, atau ke akhiran an ya. Kejadian.
apa lagi ya? Pertolongan misalnya. Menulis mungkin tulisan kayak gitu. Membaca kegiatan membaca. Kalau saya biasa bahasakan bisa pakai tambahan pe akhiran an atau ke akhiran an, tapi juga saya biasa tambahkan kata kegiatan. Maka kata nasr kegiatan menolong. Misal nanti ada kata masdar. Masdar dari kata qara'a membaca. Maka nanti bentuk masdarnya nanti ada kita kenal namanya masdarnya apa qara'a? Qiraah. Makin sering dengar kita ya. Ini orangnya bisa qiraat. Orang ini menguasai 7 qiraat. Bacaan Quran itu ya. Nah, ini qiraah ini masdar. Nah, gimana kita bahasakan? Bacaan. Bisa kita sebut bacaan. Dia menguasai 7 bacaan. Tapi kadang qiraah juga menunjukkan kegiatannya. Kegiatan membaca. Jadi dua-duanya sama-sama menunjukkan peristiwa, pekerjaan, atau kejadian. Atau kegiatan. Boleh pakai 4 istilah ini. Peristiwa, kejadian, pekerjaan, kegiatan. Jelas ya? Setelah paham konsep masdar ini, oh ya, masdar seperti ini. Kalau yang biasa ikut kelas kita di kelas kelas tafsir pagi hari ba'da subuh, kita ada kelas tafsir. Banyak ikut biasanya juga ya, praktek-praktek baca. Itu menemukan nanti bahwa masdar biasa dipakai juga dengan makna fi'il. Masdar dipakai dengan makna fi'il. Nah, nanti ya dibahasnya lebih lanjut kalau udah tingkatan lebih tinggi. Karena ilmu ini berjenjang-jenjang. Nggak bisa ilmu yang tinggi tadi disampaikan sekarang, nggak bisa. Tunggu dulu sampai lewat bertahap-bertahap, nanti ada waktunya. Maka belajar bahasa Arab yang benar seperti itu. Jadi tahapannya, misalnya dia belajar ilmu sharaf, ada tahapan pemula, oke? Nanti lanjut tahapan menengah. Yang pemula tadi diulangi lagi tapi dengan versi lebih lengkap. Kemudian nanti tahapan yang tingkat lanjut, diulang lagi versi yang tadi tapi lebih lengkap lagi. Sama juga belajar nahwu juga seperti itu. Ya, ada kitab versi pemula, kitab versi menengah, kitab versi expert, kitab yang versi ahli. Dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam ilmu-ilmu syariat Islam selalu dibuat seperti itu. Jadi tidak bisa belajar langsung ensiklopedia, nggak bisa. Harus langsung bertahap ini tadi, yang versi tipis. Makanya kitab fikih ada kitab fikih tipis, belum ada dalilnya. Nggak dicantumkan dalilnya. Nanti ada dicantumkan dalilnya dikit-dikit. Nanti ada dicantumkan versi menengahnya, nanti ada diskusi yang terjadi. Versi yang tingkat tingginya lagi ada perbandingan. Nah, seperti itu tahapannya. Kita lanjutkan. Ats-tsulats. Masih ingat sulasi ini terbangun dari apa? Masih ingat atau tidak kata sulasi? Coba. Sulasi ini maksudnya apa sulasi? Dari kata 3 apa? huruf. Tiga. Dari kata salasa. Arti dari salasa apa? 3. 3. Hari ketiga namanya hari sulasa, Selasa. Itu hari ketiga. Nah, salasa, sulasa, 3. Maksudnya adalah pada fi'il yang wazannya 3 huruf dibangun dari 3 huruf, maka masdarnya berikut ini. Karena kita udah belajar ada fi'il thulathi dan ada fi'il rubai. Thulathi bercabang, mujarrad dan mazid. Rubai bercabang, mujarrad dan mazid. Udah orang kita pelajari di episode-episode sebelumnya. Bagi yang mungkin baru bergabung sekarang, harapannya nanti dicek, ikuti lagi dari awal ya. Episode 1, 2, 3 dipahami secara bertahap. Supaya apa? Supaya yang kita pahami ini benar-benar tepat. Jadi bahasa Arab tidak bisa, saya ulang berkali-kali ini karena saya sering temukan orang belajar bahasa Arab comot-comot sana sini. Seperti dia belajar ilmu yang lain, tidak bisa. Dia harus beruntun, harus bertahap, berurutan. Episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Ada yang kelewat pasti nanti puzzle-nya tidak lengkap, tidak sempurna, dia tidak paham. Ada copot satu, makanya sekarang ada yang baru ikutan, bingung. Kenapa bingung? Karena ada dulu belajar sini dikit, belajar situ dikit, belajar sini dikit, tidak ada yang lengkap. Pindah sana, pindah sini, ini dikit ambil tidak selesai, ini ambil dikit tidak selesai. Terus yang ini langsung lompat ke tengah-tengah. Tidak, belajar bahasa Arab bertahap. Kalau mau terasa mudah.
Kalau Anda pindah-pindah kayak tadi, pasti terasa sulit bahasa Arab. Karena tidak lengkap. Seperti saya bilang, ada video cerita. Video kalau orang awam mungkin nonton sinetron misalnya. Sinetron episodenya ada 10 misalnya. Oke? Dia langsung nonton episode 7. Ya bingung dia. Loh ini kenapa tiba-tiba gini? Ya gitu, karena Anda tidak nonton dari episode 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi saya bukan ngajarin orang nonton sinetron sini ya. Nangkep nah maksudnya saya ya. Kalau orang tiba-tiba datang di tengah-tengah cerita, enggak tahu, wah, kenapa tadi tiba-tiba seperti ini. Kalau Anda ikut dari awal sampai tamat ceritanya, barulah itu Anda menguasai. Kita lanjut ya. Perhatikan, masdar thulathi punya banyak sekali wazan. Di sini wazan diartikan bentuk ya, boleh aja ya. Wazan ini artinya sebenarnya berat. Arti sebenarnya apa? Berat. Jadi kalau misalnya kita bilang buku ini, ada kata ada bukunya. Contoh. Buku ini wazannya 2 kilo. Oke, itu ya. Nah, huruf fi'il itu kan juga ada wazannya. Wazannya di sini kita yang thulathi. Wazannya 3 huruf. Dan ada masing-masing punya rumusnya. Jadi wazan bisa kita sebut juga rumusannya. Kita sudah belajar wazannya fi'il thulathi apa saja yang fi'il madhi. Coba saya tanya dulu ya, masih ingat apa enggak nih ilmunya kemarin nih? Bermanfaat atau enggak nih? Wazan fi'il madhi yang thulathi ada berapa? Ada 6. Fi'il madhinya saja. 3. Kalau dengan fi'il mudhari'nya ada 6, betul. Kalau fi'il madhinya hanya 3. hanya 3. Kita tulis di sini ya. Yang thulathi pasti seperti ini semua. Yang membedakan apa? Ain fi'ilnya fathah, dhammah. Oke, berarti ada fa'ala, fa'ula, fa'ila. Ini wazannya ya, ini rumusnya. Ini namanya wazannya. Oke. Kalau dicampur dengan fi'il mudhari' maka ada 6. Betul tadi. Yang kita rangkum di sini dengan contohnya supaya gampang hafal. Masih ingat enggak dulu pernah saya bahas ini ya? Nasara yansuru, daraba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu, hasuna yahsunu, hasiba yahsibu. Atau istilah ininya fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin dhammu dhammin, kasrotani. Itu mantranya. Mantra hafalan untuk versi thulathi mujarrad. Thulathi mujarrad ini ya. Baik. Oh, maaf salah. Kita lanjutkan di sini. Perhatikan. Kita lanjutkan dulu sekarang dengan wazannya. Kalau masdar ada berapa? Kalau fi'il madhi ada 3 tadi ya. Oke, kalau sama fi'il mudhari'nya juga sebenarnya ada 3. Ainnya ada yang fathah, dhamma, kasrah alias yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Cuman 3 juga. Saya tulis lagi di sini deh yang fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' ya. Ada 3 kemungkinan untuk fi'il mudhari' itu dalam bentuk thulathi mujarrad. Kalau enggak yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Cuman 3 juga. Baru kalau digabung kemungkinannya dari 3 dengan 3 bukan jadi 9 tapi ya. Tidak ada kemungkinan 9 di sini, jadinya 6 saja yang tadi kita sebutkan. Pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahkan kita hafalkan waktu itu. Baik, berarti sudah tahu. Sekarang kita tanya di sini. Wazan masdar thulathi, ini kurang lengkap ya, bukan thulathi aja. Masdar thulathi mujarrad. Nah, itu kurang lengkap di kitab tuh ya. Ingat tulis masdar thulathi al-mujarrad. Maksudnya dari fi'il thulathinya. Ya. Masdar thulathi mujarrad. Kenapa? Nanti yang rubai ini sebenarnya thulathi mazid. Jadi saya ngitungnya dari bentuk asli fi'ilnya tadi. Sebenarnya thulathi mujarrad. Yang 6 tadi kita nukil ya di sini ya. Nasara yansuru, daraba yadribu, fataha yaftahu, tiru rumusan ini, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, rumusannya kalau ngafalin fa'ala yang bingung kan, kok mirip-mirip, hafalin contohnya aja. Nasara yansuru, daraba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu, hasuna yahsunu, hasiba yahsibu. Ini untuk kita hafal.
6 ini ya. Ada 6 rumus. Di thulathi mujarrad ini dasar banget dari sini. Sebelum lanjut ke bentuk-bentuk fi'il yang lain, ini paling dasar. Harus menguasai 6 ini. Hafalan, fahamnya enggak nanti. Pahamnya itu yang penting bisa meletakkan dalam kalimat, tapi bukan di ilmu shorof ya. Di ilmu nahu, di ilmu praktek ngomong, di ilmu ta'bir, di ilmu lain-lain. Qiraah dan lain-lain. Kita lanjut sekarang. Perhatikan, wazannya masdar thulathi mujarrad ada banyak sekali. Jadi yang beliau sebutkan di sini hanya secuil yang sering. Kita lihat, hitung ya. Kita hitung bersama-sama di sini. 1 fa'alun, 2 fu'ulun, atau terakhirnya tidak usah dibaca harusnya fu'ul karena belum diletakkan dalam kalimat. 3 fu'ulatun fa'alatun, 4 fa'lun. Oke ya, berarti ada 4 di sini, kemudian pengarang stop. Bukan berarti cuma 4, enggak, ada banyak. Ada banyak sekali. Nah, untuk catat baik-baik, dicatat baik-baik ya. Untuk yang thulathi mujarrad, bagaimana Ustadz kita tahu fi'il madhi atau mudhari'nya ini masdarnya yang mana? Gimana cara tahunya? Oke, gimana cara tahunya? Kalau fi'ilnya gini, masdarnya gini Ustadz, pakai rumus yang mana? Karena ini ada 4 versi rumusnya. Saya ulangi lagi rumusnya, coba ya di sini ya, kita lihat. Ada rumus berbunyi fa'alun. Oke, masdarnya. Ada rumus berbunyi fu'ulun. Ada rumus berbunyi fu'ulatun atau fa'alatun. Oke. Yang terakhir ada rumus berbunyi fa'lun, dan masih banyak yang lain tidak disebut di sini. Apakah kita bisa letakkan, terserah kita niru rumus ini langsung buat sendiri? Nggak bisa jawabannya ya, nggak mungkin. Jadi kita harus tetap di sini melihat kepada pengucapan orang Arab. Orang Arab bukan orang Arab sekarang ya, orang Arab zaman dulu. Kalau orang Arab sekarang nggak bisa jadi patokan. Orang Arab zaman dulu sekali, 1000-an tahun yang lalu lebih. Itu yang jadi patokan. Kalau mereka menggunakan itu, maka bisa jadikan, iya, masdarnya adalah ini. Ini istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan sama'i, bukan sima'i. Hati-hati, banyak yang salah nyebutnya sima'i, bacanya yang benar sama'i. Apa artinya sama'i? Berlandaskan pendengaran, dengar orang Arab. Riwayat orang Arab, sama'i. Siapa yang mendengarkan? Bukan kita. Yang dengarkan para ulama bahasa Arab, mereka dengar, dicatat. Di mana kita bisa temukan itu? Sekarang bisa kita temukan di kamus-kamus Arab ke Arab. Contohnya misalnya di sini saya pakai kamus ini, bukan promosi ini ya. Kita tidak di-endorse. Nah, contoh saya pakai kamus ini, kamus Arab ke Arab. Maka tinggal saya ketikkan, misalnya tadi ada kata amila. Kita ketik di sini. Maka nanti akan muncul masdarnya di situ. Contoh, perhatikan di sini. Amila, ya, amila, fi'il madinya amila, amalan, amalan ini masdarnya. Berarti pakai wazan fa'alun, amalun, fa'alun. Begitu ya. Nah, ini salah satu cara, nanti cara mengungkap isi kamus perlu pertemuan sendiri khusus untuk cara menggunakan kamus. Bukan di sini waktunya. Tapi yang jelas Anda fahami berarti sama'i kembali merujuk ke riwayat orang-orang Arab terdahulu. Saya pilihkan konsep ini karena ini paling mudah dipahami oleh pemula. Kalau sudah tingkat lebih lanjut, kita tahu para ulama bahasa Arab berselisih apakah masdar ini sama'i atau tidak. Baru itu dibahas, ada 3 pendapat, tapi tidak dibahas di sini karena bukan tempatnya. Gitu ya. Seperti orang awam nanya hukum fikih. Dia nanya hukum fikih, dia tidak butuh Anda jelaskan. Ulama berbeda pendapat, ada 4 pendapat di sini. Tidak, dia malah pusing. Cukup kasih tahu mana yang terbaik untuk dia, kasih tahu yang ini Pak. Kalau dia percaya kepada Anda sebagai yang berfatwa dan Anda sudah berhak untuk berfatwa, ini Pak, Anda lakukan yang ini, A. Selesai. Itu yang bisa dilakukan dengan gampang. Set, A.
Jangan Anda kasih ada 4 pendapat gini, tambah pusing dia orang awam. Oke, kita lanjut. Wazan fa'alun adalah masdar bagi fa'ila. Catat baik-baik ya. Berarti kalau ada fi'il madhi fa'ila tengahnya ain fi'ilnya kasrah, hati-hati, patokannya selalu ain fi'il. Di fi'il madhi, fi'il mudhari patokannya ain fi'il kalau thulathi mujarrad. Maka wazannya fa'alun, fariha. Oke, saya tanya dulu nih, coba kita nyalakan sebentar ini kepada nulis kolom chat, kenapa ini? Oh, nama appnya tadi Al-Ma'ani. Oke. Coba kita tes dulu nih, masih ingat enggak teman-teman ya? Masih ingat enggak teman-teman? Yang teman-teman di Instagram boleh join ke Zoom ya kalau mau. Baik. Fariha. Terus ada kata setelahnya itu ada harokat fathah. Apa maksudnya itu? Masih ingat enggak ini? Ada buat kata mudhari'nya. Ini apa bacanya ini? Ini menunjukkan harokat ain fi'il mudhari. Ain fi'il mudhari. Jadi dia dibaca fariha yafrahu. Betul. Yaf'alu tadi jadinya yafrahu. Fariha. Maaf itu kok ada yang ngomong sendiri. Tolong di-mute ya yang ngomong sendiri. Dimas tolong di-mute. Kamu ngapain mutu? Dimas Dwi Saputra mana tadi? Tolong di-mute. Oke. Oke. Fariha yafrahu farahan. Oke. Fariha fi'il madhi, ini bacanya yafrahu farahan. Berarti apa masdarnya di sini? Farahan. Ain fi'ilnya di fathah ya. Fa'alan, fa'alun, farahun. Sama, mau Anda baca farahun atau farahan di sini tidak masalah karena belum diletakkan dalam kalimat ya. Belum diletakkan dalam kalimat. Oke. Fariha yafrahu farahan. Nomor 2 kita baca amila ya'malu amalan. Berarti apa masdar dari kata amila? Amalan. Amal ya. Kita biasa sebut amal perbuatan. Amal jariyah. Oke, walaupun kurang tepat ya. Kalau amal jariyah seharusnya shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah itu baru pas ya kalau secara ilmu nahwu. Secara ilmu nahwu amal jariyah itu salah ya, secara bahasa. Bisa jadi konten sendiri ya di TikTok. Kita lanjut. Bacalah fi'il-fi'il di bawah ini kemudian buatlah masdarnya. Siap-siap ya di sini ya, bareng-bareng ya. Ini fi'il, masdarnya meniru tadi fa'alun, tapi kita baca pakai nasab fa'alan. Gitu ya. Berarti nomor 1. Dibaca dulu fi'ilnya. Atisha Nggak usah dibaca fi'il mudhari'nya, cukup masdarnya. Atisha atashan. Atashan. Nah, untuk artinya nggak usah dipikir sekarang. Nanti kebanyakan arti di sini banyak banget kosakata, malah pusing ya. Untuk artinya dipelajari di bahasa Arab yang lain. Lanjut nomor 2. Apa itu? Kasila. Apa masdarnya? Kasalan. Nggak usah diharokati sekarang. Harusnya nggak diharokati tadi. Baik. Nomor 3. Bareng-bareng. Ghadiba. Masdarnya apa? Ghadaban. Oke, ghadaban. Kita tulis di sini. Ghadaban. Lanjut nomor 4, halaman berikutnya. Bisa. Hazina. Hazina. Hazanan. Lah Ustaz, kok ada huzn? Ada juga yang masdarnya huzn. Iya, terkadang bisa lebih dari 1 masdarnya. Bisa lebih dari 1 masdarnya. Nomor 5. Dibaca? Tabi'a. Taba'an. Oke. Saya kasih yang paling gampang aja dulu artinya. Gimana Ustaz membedakan artinya?
Hazina artinya telah bersedih. Sedih. Kalau hazan kesedihan. Atau bisa kita sebut juga kegiatan bersedih. Berduka itu. Ya. Oke, kita lanjut. Itu secara arti ya. Yang lain tidak usah diartikan, nanti malah antum pusing. Padahal bisa kita artikan satu persatu. Jangan ya, karena di buku ini memang sengaja tidak diartikan. Fokus dalam pembentukan kata. Abitha nomor 6 jadi abathan. Ya, ada di Al-Qur'an ya. Ada di Al-Qur'an. Nomor 7 Tomi'a. Toma'an. Nah, ini enggak apa-apa kalau artinya toma'an. Sama dengan bahasa Indonesia apa? Tamak. Kata tamak di bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Nomor 8. Zaliqa. Zalaqan. Nomor 9. Qaliqa. Qalaqan. Nomor 10. Jaza'an. Oke, alhamdulillah. Jaza'an. Oke, alhamdulillah. Untuk artinya tidak dibahas dulu. Malah nanti pusing. Entar lagi kita mau lanjut lagi. Nanti kalau mau, Ustaz saya mau nyari arti gimana? Gampang. Gimana caranya nih? Saya kasih lihat. Zaman sekarang zaman modern, bro. Tinggal antum buka di kamus. Oke, seperti ini. Perhatikan, ini saya perhatikan untuk antum cek cara mencarinya di kamus. Kalau yang versi kamus modern, antum ketik bentuk fiil apapun, tapi paling amannya fiil madinya ya. Tinggal diketik misalnya tadi abitha. Abitha, kalau di sini abatha ya, ada juga abitha. Jadi bisa dua, bisa abatha, bisa abitha. Kan lebih dari satu. Tapi yang abitha harus ada bi. Nah, antum tinggal lihat artinya tuh. Abath. Sia-sia, bermain-main. Tapi harusnya tidak cukup di sini. Kenapa? Anda harus lihat peletakannya dalam kalimat baru tahu maksudnya. Kalau tidak gitu, maka yang terjadi salah. Dan ini adalah kesalahan yang luas di pondok pesantren. Kenal maknanya secara kata per kata, tapi nggak tahu peletakannya dalam kalimat orang Arab seperti apa. Sehingga anak pesantren biasanya buat sendiri, seenaknya sendiri. Enggak, salah. Saya bilang begini karena saya alumni pesantren ya. Kenyataan di pesantren dulu gitu, udah buat ngarang sendiri terserah kita. Tapi tidak melihat pada peletakannya dalam kalimat. Nah, ini yang berbahaya. Makanya paling aman adalah menggunakan kamus Arab ke Arab, belajar terus supaya nanti bisa sampai kepada tahapan bisa membuka kamus Arab ke Arab. Belajar jangan nanggung-nanggung, ambil sekalian ya belajarnya. Nah, nanti baru bisa lihat ada contohnya. Nih, misalnya contohnya dalam kamus Arab ke Arab ya. Abitha bihid duhru. Abitha bihid entah duhru atau dahru. Nah, ini contoh peletakannya dalam kalimat. Ai taqallaba. Artinya saya kurang tahu, khawatir salah ya. Intinya dia bermain-main, menyia-nyiakan sesuatu. Ini peletakannya dalam kalimat. Contoh lagi nanti ada banyak. Ada banyak contohnya di sini. Diletakkan biasanya di sini ada contoh. Abatsat turabu birramli. Jadi peletakannya di sini, oh maksudnya apa? Pasir, tanah bercampur dengan pasir. Nah, ini kan ada peletakan dalam kalimat. Abithatil mar'ah. Apa maksudnya? Ada lagi maknanya lagi nanti. Abitha laila nahar. Nah, ini peletakan dalam kalimat. Baru nanti ada maknanya di sini. Baru kita mengerti, oh orang Arab menggunakan kata abitha dalam penggunaan yang seperti ini. Begitu ya? Ada caranya. Nggak langsung, udah saya mau ngarang sendiri kalimat saya dalam bahasa Indonesia, translate seperti pakai Google Translate. Enggak. Justru yang itu nanti malah aneh. Orang Arab dengar, loh, kok kamu pakainya kayak gini? Orang Arab nggak pakai kayak gitu cara pakainya. Itulah kenapa perlu kembali nggak hanya belajar ilmu sorof atau belajar kamus, tapi biasa dengan ucapan orang-orang Arab. Entah ikut kelas percakapan, entah ikut praktek membaca kitab, intinya bertemu dengan ucapan orang Arab sering. Maka nanti langsung, oh iya, biasanya kalau mau mengucapkan pakai kata ini, pakai yang kayak gini.
Di sini tidak saya rinci ya, di sini nggak saya rinci, khawatir kepanjangan. Lanjut. Fu'ul, wazan fu'ul, masdar dari atau masdar untuk kata fa'ala, berarti yang ainnya fathah. Ingat, ini tidak dibatasi. Jadi nggak semua yang fa'ila selalu masdarnya fa'alun, tidak selalu. Jadi pengarang kitab di sini sedang membahasakan untuk pemula, biar gampang. Ini salah satu kaedah memang. Salah satu kaedah. Jadi dia kiasi yang menunggu sama'i. Oh, gimana maksudnya itu? Kiasi ini ada rumusnya, tapi rumusnya ini nunggu dulu. Ada nggak orang Arab mengucapkan baru dipakai? Tapi ada pengecualian-pengecualian. Nah, itu kan terlalu rumit ya kalau untuk pemula. Nggak usah dibahas dulu. Memang bab masdar ini agak rumit. Kalau untuk tsulats mujarrad ini rumit. Makanya cukup, gimana caranya Ustadz biar saya bisa tahu masdarnya apa? Tadi saya kasih contoh dengan menggunakan kamus. Jangankan antum, guru-guru yang biasa mengisi ataupun sudah gelar doktor ataupun sudah syekh, memastikan masdar masih ngecek dulu di kamus lagi. Khawatir salah, terutama dalam kata-kata yang sudah jarang dipakai dalam keseharian. Jangankan kita yang pembelajar, yang tingkatannya sudah doktor pun harus mengecek ke kamus dulu penggunaannya. Begitu ya. Nah, tapi ada yang sering. Kalau yang sering dipakai, maka dengan sering kita bertemu. Lama-lama ingat, oh iya, kalau masdarnya amila, amal. Kan sering kita dengar ya kata amal. Amal, oh iya amal, sering dengar. Lama-lama terbiasa, oh iya ini masdarnya amal. Contoh lain tadi tama. Contoh sederhana tama. Oh iya, tomi'a, masdarnya tama, toma. Toma'an, toma'. Oke, nanti jadi berarti cara mengetahui masdar dengan banyak bertemu. Bertemu secara pendengaran, bertemu secara percakapan, bertemu secara bacaan, bertemu secara tulisan. Semuanya ini bisa dipakai. Jangan manja dengan mengatakan, Ustadz saya daerah saya tidak ada yang ngomong bahasa Arab. Udahlah berarti saya tidak bisa. Enggak kayak gitu ya. Anda pun nggak bisa. Coba lihat ada orang-orang yang terkenal di medsos, dia tidak pernah ke Eropa atau ke negeri-negeri berbahasa Inggris. Ke Amerika, Eropa, Australia tidak pernah. Tapi dia bisa lancar berbahasa Inggris. Coba dicek. Ada nggak itu? Ada banyak di medsos. Kenapa mereka bisa? Karena mereka sering bertemu dengan bahasa Inggris secara pendengaran, penglihatan, bacaan, atau percakapan. Di mana mereka bertemu? Online. Bukan hanya kelas online, tapi lewat video, lewat bacaan, belajar dari YouTube, belajar dari banyak media yang lain. Itu yang membuat mereka bisa berbahasa Arab. Jadi kalau antum manja dengan mengatakan, daerah saya tidak ada yang berbahasa Arab, sudahlah berarti saya tidak bisa. Bukan kayak gitu. Itu berarti Anda tidak berani untuk otodidak. Beranikan diri, lihat orang belajar bahasa Inggris sampai segitunya, orang belajar bahasa Jepang sampai segitunya, orang belajar bahasa Korea sampai segitunya. Kita dengan bahasa yang dipakai oleh Allah di Quran ini, tidak ada kita tersentuh untuk mau mempelajarinya. Ini pesan dari Allah, tiap hari kita buka pesan WA, tiap hari kita buka pesan Facebook, tiap hari kita buka pesan Instagram. Tapi pesan dari Allah tidak kita pahami. Jauh kita dari bahasa yang Allah gunakan. Oke, kita lanjut. Fu'ul. Dari masdar dari kata apa? Fa'ala. Fa'ala. Perhatikan contohnya. Jalasa yajlisu. Cara bacanya ini. Yajlisu. Jalasa yajlisu. Julusan. Julus. Qa'ada. Yaq'udu. Cara bacanya ini. Qu'ud. Berarti diingat. Fu'ul. Qu'ud. Oke, siap ya? Baik, kita lanjut di sini. Bacalah fi'il-fi'il di bawah ini, kemudian buatlah masdarnya. Buatlah apa? Masdarnya. Siap ya? Di sini klik tombol angkat tangan. Klik tombol angkat tangan yang mau mencoba. Saya tunjuk satu-satu aja sekarang. Klik tombol angkat tangan. Nuzul nomor 1. Ta'ala. Tola'a. Tola'a. Tulu'. Tulu'. Tala'a, tulu'. Betul.
Begini harokatnya. Lanjut berikutnya Agus nomor 2. Bentar, Pak. Goroba, guruban. Ghuruban, betul, atau ghurub saja. Di sini kita pakai versi yang nggak nasab ya, biar antum ingat bahwa ini nggak harus nasab ya, nggak harus nasab seperti ini. Jadi masdar itu tidak harus dalam bentuk nasab, bisa tidak berbentuk nasab. Maksudnya nasab itu akhirannya fathah, enggak. Kita coba yang versi tidak nasab ya. Sakata, ulfa syarifah. Sakata, sukut. Sukut. Bagus. Berikutnya nomor 4, Devi Fadri. Khoroja, khuruj. Khuruj. Ini sudah kita pelajari artinya sebelumnya. Apa artinya kharaja? Telah keluar. Keluar, telah keluar. Berarti khuruj. Apa kita bilang khuruj? Kegiatan keluar. Paling mudahnya ya. Kasih kata kegiatan atau peristiwa keluar. Kalau kita bilang pengeluaran, enggak cocok. Pengeluaran nanti ada lagi bahasa Arabnya, beda. Pengeluaran itu kan sesuatu uang yang dikeluarkan, nanti dinominalkan, itu pengeluaran, bukan itu. Oke. Kita lanjutkan berikutnya, Nabila Iftita. Nomor 5. Sabata subutan. Subutan, betul. Atau kita tidak nasabkan, jadi subut. Kenapa tidak nasab? Karena kita tidak letakkan dalam kalimat ya. Nasab itu kalau diletakkan dalam kalimat. Lanjut berikutnya Ummu Fikri nomor 6. Hasala, husul. Husul, betul. Ini bahasa Indonesia kita juga sama ini artinya. Hasil ya. Hasil ya, tapi arti hasala memperoleh, mendapatkan hasil. Husul. Nomor 7. Amaliana. Haroba, hurub. Hurub. Betul. Nomor 8. Aniyah tu Zahra. Syaraka, suruq. Syuruq. Betul. Syuruq. Bagus. Selanjutnya nomor 9. Aminuddin. Toharo, tuhur. Zuhur. Berikutnya dengan Apong. 10. Hudur. Khamala. Oh. Yang ini ya. Khamala. Khumul. Khumul. Bagus. Jadi kalau kita lihat teks seperti ini, kita sudah tahu bacanya, dia wazan fu'ul. Ghurub, sukut, khuruj, thubut. Tidak usah diharokati. Kita sudah tahu bacanya. Jelas ya? Ini tidak bisa dibaca yang lain. Tidak bisa dibaca kharwaj. Tidak bisa. Bacanya memang khuruj. Nggak bisa dibaca thabauta. Tidak. Bacanya memang thubut. Begitu ya. Kecuali memang ada kata thabauta dari kata thaba, mungkin ada ya, tapi jarang dipakai. Tidak tahu, harus dicek lagi ke kamus lagi-lagi. Kalau kata-kata yang jarang dipakai. Kita lanjut berikutnya fu'ulah atau fa'alah. Berarti dia punya dua masdar pada kata yang fa'ula. Berarti tengahnya dhammah. Tengahnya apa? Dhammah ain fi'ilnya. Contoh adulah, adalah, wa udulah. Artinya berbuat adil atau telah berbuat adil. Keadilan. Adil ini artinya ya. Karena ini mirip dengan bahasa Indonesia, saya artikan. Kemudian nomor 2, faruha. Farahah wa furuha. Ada dua, ingat ya. Fa'alah dan fu'ulah. Baca fi'il di bawah ini buat bentuk masdarnya. 6 orang silakan angkat tangan. Boleh yang belum mencoba silakan angkat tangan. Zakia nomor 1. Sahula. Silakan Zakia. Sahula. Sahala.
Sahalah wa سهولة sahalah wa Wasuhulah. suhulah. Bagus. Berikutnya iqbal. Nomor 2. Baroha, Baruda. baruda, wa barahada, Baradah baroda, wa wa baru, buru wa burudah, burudah. Oke. Fa'alah wa fu'ulah. Nur wahidah. 3. حمض Hama hamadah fa'alah wa حموضة humudah. Oke. Lanjut nomor 4. Dini. Azubah, Mm-mm. azabah, Azabah, uzubah. uzubah. Jadi patokannya di ain fiilnya ini, tengahnya dhammah maka menggunakan bentuk masdar ini, tapi tidak semua. Ini untuk pemula saja ya, untuk pemula. Lanjut berikutnya nia. Nomor 5. صعابة So'abah dan su'u wa su'ubah. Oke, lanjut. Nuzul khalas ya tadi ya. Saya tunjuk yang lain dulu. Rahila, Fauziyah, Sittah. Silakan Rahila. Malaha, Maluha, malaha, maluha, malaha, muluha. muluha. Oke, alhamdulillah. Cukup. Kita lanjutkan dengan wazan yang terakhir. Sudah selesai ini ya. Yang keempat. Tapi masih ada banyak wazan yang lain. Fa'lun adalah bentuk asli bagi semua bentuk masdar. Jadi aslinya dari sini. Semua bentuk masdar biasanya pakai wazan fa'lun kebanyakannya. Walaupun banyak juga yang tidak. Oke. Kita lihat contohnya. Jadi maksudnya asli bagi semua bentuk masdar ada yang pakai ain fi'il fathah, fa'ala atau fa'ula atau fa'ila. Tapi yang di sini fa'ula ada atau tidak? Tidak ada ya. Di sini hanya dari fa'ala dan fa'ila. Yang fa'ula tidak ada contohnya. Kita lihat contohnya dulu. Darasa yadrusu darsan. Perhatikan lagi-lagi di ain fi'ilnya ini. Mana'a yamna'u man'an. Ini cara bacanya ya. Fahima yafhamu fahman. 4. Daraba yadribu darban. Semuanya pakai wazan fa'lun. Fa'lun. Ditiru nanti ya. Darsun, man'un, fahmun, darbun. Baca fi'il di bawah ini buat masdarnya. Baca dulu fi'il madinya, apa masdarnya? Saya. Kita klik tombol angkat tangan yang mau mencoba. Alma khairun nisa. Silakan Alma. Jami'a. Jama'a. Yajma'. Oh, jam'a. Jama'a. Masdarnya? Yajma'u. Mm-mm. Jam'an. Jam'an. Gini, baik. Fi'il mudhari'nya enggak apa-apa, enggak usah dibaca. Khawatir enggak tahu. Oh, iya. Nah, apa-apa. Kalau tahu boleh. Saya koreksi. Rena Saftiawan, rakam itsnain. Tobakhot, tobkhon. Betul. Tabakha, tabkhan. Nomor 3. Indri. Fataha yaftahu fathan. Fathan, betul. Nomor 4.
Gamar mansyur. Rafa'a yarfa'u raf'an. Raf'an. Masya Allah. Oke, lanjut. Taruh di sini ya. Nanti kita baca. Abdun. Khamsah, nomor 5. Nafakho yanfakhu nafkon. Yanfukhu ini ya, mudhari'nya. Yanfukhu nafkhan. Oke. Berikutnya Burhanuddin. Sittah. Taroka tarkan. Tarkan. Rakam 7. Amalan tadi sudah. Saya cari yang belum ya. Saya cari yang belum. April 7. Jahila jahlan. Jahlan, betul. Ini insya Allah pada tahu artinya ya. Jahil apa jahil? Bodoh ya. Jahil bodoh, tidak tahu. Jahlan berarti kebodohan. Jahl artinya kebodohan. Abu Jahl. Karena dia dulu Abul Hakam. Abul Hakam itu kan bapak kebijaksanaan, memiliki ilmu. Terus diubah karena dia tidak sesuai dengan makna tersebut, disebut sebagai Abu Jahl. Bapaknya kebodohan. Karena dia mengajarkan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang itu sifatnya menyelisihi perintah Allah. Lanjut nomor 8, Maisuri. Maisuri? Ya lahisa lahsan. Lahsan. Lahisa lahsan. Alhamdulillah telah selesai. Dengan ini maka kita kenal ada 4 tadi, diingat baik-baik. Fa'al, fu'ul, fu'ulah, fa'alah, dan fa'al. Semua ini harus dengan banyak bertemu, sering bertemu. Tidak bisa sekedar dihafal sekarang, biasanya lupa. Tapi sering ketemu, oh ya yang ini, kata fi'il ini, masdarnya ini. Contoh qara'a, masdarnya qira'ah. Tidak ada di sini disebut ya, fi'alah. Contoh yang lain harasa, hirasa. Contoh yang lain banyak. Nah itu tadi harus dikenal dengan sering bertemu. Ya. Baik, saya coba baca di kolom chat. Untuk wazan isbatarra atau ijlawadha, ini belum dipelajari sekarang ya. Nanti kita pelajari ketika waktunya insyaallah. Itu kalau dilihat dari itunya, dari if'al lah. Atau di situ terjadi yang namanya i'lal ya, sehingga berubah dari wazannya yang aslinya. Allah a'lam bishawab. Nanti dibahas kalau di tingkat yang lebih tinggi. Kitabnya apa? Pengantar belajar ilmu shorof, tuh ada judulnya nih. Pengantar belajar ilmu shorof. Warnanya sampulnya biru. Kenapa akhiran fathatain? Nah, itu hanya akhiran fathatain tadi, yang ini ya. Ini karena menggunakan rumusan tasrifnya orang Indonesia. Orang Indonesia biasanya ditasrifnya seperti ini. Agar menjadi kalimat. Jadi ini tasrifnya dalam bentuk kalimat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Pelakunya disebut fa'il. Wa dzaka, yang itu disebut maf'ul. Jadi ini tasrifnya dalam bentuk kalimat. Maka ini menjadi maf'ul mutlak kalau dalam ilmu nahwu. Ini namanya maf'ul mutlak untuk fi'ilnya tadi. Nah, rumit kan? Itu ada di ilmu nahwu. Jadi kenapa dia dibaca nasab atau akhiran fathatain bukan dhammatain? Karena bentuk tasrifannya ini dikarang oleh syekh yang mengarang kitab ini agar menjadi kalimat yang mudah untuk dihafal. Orang Indonesia bisa pakai tasrif ini. Nah, di tempat lain beda lagi. Tidak pakai tasrif ini bisa. Intinya dia aslinya bukan nasab. Aslinya adalah tidak, di akhirannya tidak ditentukan apakah dia an atau in. Tunggu dia diletakkan dalam kalimat baru ditentukan. Kalau bentuk aslinya pasti belakangnya. Fa'alatun, adalatun, sahalatun, itu bentuk aslinya. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Awan di akhir memang ada tambahan alif wazan tapi jadinya darsan. Maksudnya gimana? Di akhir memang ada tambahan alif wazan fa'ala tapi jadinya darsan. Saya tidak tahu maksudnya. Coba ngomong di sini.
Pertanyaannya gimana? Coba dijelaskan. Oh, Agus, boleh. Gimana maksud pertanyaannya? Coba. Afwan Ustaz, jadi di rumusnya kan fa'lun Ustaz ya. Itu kan ada darosa, kemudian yang akhirnya ada tambahan alif Ustaz. Memang seperti itu ya? Darsan gitu. Nah, tadi barusan saya jelaskan itu maksudnya. Jadi, ini kalau dalam orang Arab, versi orang Indonesia pakai tasrif yang dia itu dibentuk dalam kalimat. Jadi, tasrifnya ini, perubahan kata ini, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini kalimat. Ini bisa jadi kalimat. Gitu ya. Nah, kenapa dia jadi nasab di sini? Karena dia jadi maf'ul mutlak untuk fiilnya ini. Nah, apa itu maf'ul mutlak? Dipelajari di ilmu nahwu ya. Jadi dia seperti misalnya nasara yansuru nasran, telah menolong dan sedang menolong dia, yaitu sebuah pertolongan. Gitu kalau diartikan kan, dia telah menolong dan dia sedang menolong. Kemudian apa yang ditolong tadi? Berupa pertolongan. Dan berupa pertolongan, maka dia yang melakukan disebut yang menolong, fahuwa nasirun, wa dzaka mansurun, dan dia yang ditolong disebut yang ditolong. Unsur, tolonglah, la tansur, jangan kamu tolong. Nah, ini adalah kalimat untuk mempermudah hafalannya. Jadi dibentuk dalam kalimat, makanya dia pakai nasab. Adapun nanti peletakan dalam kalimat tidak selalu nasab. Makanya saya bilang tadi ini tergantung diletakkannya dalam kalimat gimana. Jelas ya, semoga ya. Semoga jelas teman-teman. Alhamdulillah. Ada grup WA-nya enggak? Kalau di WA kita enggak nyalakan chatnya ya. Kalau mau chat di Telegram. Kenapa? Kalau di WA banyak yang promo-promo dan ya tahu sendirilah kalau di WA gimana. Makanya di WA selalu kita matikan chatnya. Enggak boleh chatnya nyala. Kalau nyala kacau balau ya. Masuk macam-macam. Udah kejadian dari 2021 kita ada grup WA itu kan. Sampai sekarang wes macam-macam itu kejadian, isinya grup WA enggak jelas. Maka kita tutup. Kalau di Telegram nggak bisa nge-spam kayak gitu, enaknya Telegram itu ya. Nah, kalau mau join yang bisa ada diskusi di Telegram, walaupun mungkin agak jarang kita buka sementara ini karena program-program Kuba yang lain banyak. Jadi kita urus dulu program-program Kuba yang mereka ikutan di kelas-kelas. Alhamdulillah ini bulan Mei ini kelas baru kita buat dari pendaftar 150-an orang ada 18 kelas. Ya, antum bayangkan ngurus 18 kelas. Ngurusin semua Google Meet-nya, rekaman-rekamannya, manajemennya semua, 18 kelas jalan. Alhamdulillah, bulan Mei sampai bulan Juli. Nanti kalau mau ikut lagi, yang mau ikut kelas berbayar di Kuba, itu nanti mulainya bulan Agustus. Yang bulan Mei sampai Juli ini, satu angkatan itu total 150-an orang dibagi 18 kelas. Ya, di situ lebih intensif, lebih banyak jamnya, lebih banyak perhatian. Tapi sudah mulai ya. Coba di chat adminnya kalau memang mau daftar, siapa tahu masih bisa. Tapi beberapa kelas sudah full. Banyak, bukan beberapa, banyak kelasnya sudah full, nggak bisa nambah lagi. Ada yang minta nambah, kita minta tunggu nanti di bulan Agustus baru bisa gabung. Tapi ada beberapa kelas yang masih kosong. Untuk pemula dilanjutkan hafal kosakata dulu, apa hafalan wazan tasrif? Enggak, kalau kita pemula pakai Arabiyah Benedaik. Jadi prakteknya tanpa terasa. Ntar cek di postingan Kuba, insya Allah semoga malam ini sudah di-post ya. Gimana konsep metode pembelajaran bahasa Arab di Kuba yang sebenarnya, yang versi modern. Nah itu nanti kita kasih cuplikan dikit-dikit. Jadi antum belajar tanpa terasa atau hafal. Gimana tuh saat ntar tunggu video yang kita posting ntar lagi insya Allah. Masih kita edit. Biasa di kamus masdar ada lebih dari satu. Apakah penggunaan dalam kalimat sama saja atau setiap masdar memiliki pengertian yang berbeda? Tidak, semua masdar punya makna yang sama. Jelas ya? Kecuali mungkin, tapi tidak pernah tahu ya. Sepanjang yang saya selama ini ketahui, itu tidak berbeda. Apakah dia bentuknya masdarnya A atau B, semuanya makna sama. Bahkan ada masdar namanya masdar mimi dengan masdar ghairi mimi sama. Nasron dengan mansor ini sama, walaupun bentuknya beda, maknanya sama. Jelas ya? Kemudian yang baru bergabung hari kalau minat mau lihat rekamannya dari awal apa ada di YouTube, ada, dicek @kursuskuba. Nanti coba saya cekkan di sini. Ah ini. Kelihatan enggak di sini? Ini saya buka. Kelihatan enggak di sini di layar ya? Ini Riana tadi nanya. Nah, dicek di sini. Oke.
namanya @kursus Kuba ini, @kursus Kuba. Klik playlist, oke. Nanti kalau sudah @kursus Kuba, klik playlist, nanti ada pengantar ilmu sorof. Tuh, saya putar tapi nanti ke play ya, jangan-jangan ke play. Tuanya teman-teman jangan berisik ya, agar cepat kita. Kalau gini nanti lama ya. Bentar. Oke, ada suara-suara. Nah, ini nanti sudah urut itu episode 1 sampai episode 16, sekarang kita episode 17. Oke. Barakallahu fiik. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang besok. Kalau ada waktu insyaallah kita bisa lanjutkan dengan materi yang masdar rubai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab salamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakum khairan insyaallah. Rahman, Ustaz. Syukran, Ustaz. Naam. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakum khairan. Syukran. Jazakallahu khairan Ustaz.